Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Deputi, Pak Hasnan dan Kepala Satuan Kerja, dan juga para senior. Para senior sini ada tadi Pak Tarsan Sembiring juga ada nih, guru-guru saya di sini semuanya yang ada di sini. Saya mohon izin sama adik-adik yang muda-muda nih, mungkin kita sharing aja ya, nih materinya nggak tahu kok kasih judul menjadi kaya, kayak saya sudah kaya aja sih. Memang sih saya sudah kaya manusia gitu. Baik Bapak sekalian, saya mohon izin mungkin 25 menit ya Pak ya, saya minta 5 menit tambahan. Saya kasih judul ada technopreneurship gitu ya. Jadi bagaimana menggabungkan teknologi dengan entrepreneurship ya, kewirausahaan ya. Mungkin ini judulnya. Sudah terlihat semua kan ya gambarnya? Sudah share? Ini gambarnya Iron Man, nih, favorit saya juga ini sebenarnya. Yang ilmuwan yang sangat menginspirasi dan menjadi kaya dalam memainkan karena teknologinya. Terus terang Bapak sekalian, bicara masalah kaya, ya sebenarnya kaya itu artinya mencukupi lah Pak ya. Saya mungkin dari kecil juga hidup susah gitu ya. Jadi kepingin memang punya cita-cita ingin jadi orang kaya itu memang saya kepingin Pak. Saya terus terang karena kebetulan jurusan saya juga material gitu ya. Jadi agak dekat dengan materialistis gitu ya. Jadi ini saya tuh tidak percaya kalau bisa kaya dengan teknologi Bapak sekalian. Jadi sejak pulang, saya 14 tahun di Jepang, pulang 2004, 2005, saya tuh bikin usaha macam-macam ya. Saya punya tambang Bapak sekalian, di Rumpin ya. Ini tambang saya nih di Rumpin ya. Ini baru ngaku sama Pak Deputi ini saya. Saya punya tambang di Rumpin Bapak sekalian. Ini sekitar 8 hektar di Parung dekat sana. Nah, ini tambang saya membuka jalan sekitar 1 kilometer sambil bikin jembatan. Waktu itu dengan Pak Agus Soekarto ya. Dan macam-macam ya. Ini bikin jembatan, macam-macam. Saya jualan pasir ya, mensuplai pasir-pasir Jakarta. Ini kerjaan saya nih Bapak Ibu, dulu ngerusak lingkungan gitu ya, mohon maaf. Ini saya ngeruk pasir gini, itu saya jual ya. Nah, dulu luar biasa ya. Ini tahun 2005 sampai 2011 saya insaf ya, mohon maaf. Bisnis tidak seindah yang dibayangkan. Nah, saya tempat ini saya biasa berkelahi dengan camat, dengan lurah gitu kan. Nah, dengan kepala-kepala desa itu biasa saya dulu waktu jadi peneliti di fisika gitu ya. Lain berikutnya lagi saya membuat futsal ya. Ini mungkin Bapak juga tahu di depan Puri Serpong, kalau yang di Serpong ya. Ini saya bikin puri terbesar ya. Bikin bakso, jualan bakso, capek lah, miliaran habis. Mungkin kalau di searching di internet masih ada, ini mendanai riset dari bisnis serabutan. Nah ini ada, ini saya masih ada ini. Jadi ternyata bisnis itu tidak seindah yang direncanakan. Terus terang Bapak sekalian, saya merasa tahun 2010-11 itu mengalami kehancuran atau minus gitu ya. Tahun 2010 saya dipindahkan ke metalurgi gitu ya. Di situ saya mulai merenung Bapak sekalian. Saya ingin mencoba mengidentifikasi kehidupan ya. Terus saya mencoba mempelajari orang-orang ya. Ternyata memang Bapak sekalian, di dalam kehidupan kita ini ada orang-orang besar, itu ada lompatan-lompatan kuantum dalam kehidupannya mereka. Saya coba kita identifikasi, saya menemukan ini ya, dari sebuah manusia itu hidup ya. Kita mungkin hidup sampai umur kuliah itu normal gitu. Semua orang mungkin mengalaminya, ya sebagian besar gitu ya. Ternyata setelah lulus, disitulah terjadi bahasanya ya. Tadi Pak itu dari Pak Hasnan tadi ada kecapean macam-macam ya. Karena mungkin kita berhadapan langsung dengan dunia yang sesungguhnya ya. Kita coba ingin melihat, memetakan. Waktu itu saya sudah mulai berumur mendekati 30 berapa ya, sekitar ini ya 30, 35, 36 ya, itu udah mendekati seperti itu ya. Bahkan kalau kita lihat ternyata Mark Cuban, pemilik Dallas ini ya, basket ya, yang luar biasa kaya raya ini, dia sampai dengan umur 25 tahun dia ini hanya seorang tukang bar ya, maksudnya dia punya bar, punya ya toko-toko biasa lah. Atau mungkin ini Susi Orman ini seorang waiters ya, seorang OB ya, pengantar ini
Atau mungkin ini sutradara hebat ini, aktor ini ya, Harrison Ford ini, dia itu carpenter. Tapi di dalam perjalanan hidupnya, dia bekerja, dia itu telah menemukan sebuah apa ya, keprofesionalitasan dia gitu kan. Dia menemukan meskipun tidak bisa jadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dia, tapi misalkan yang waitress ini misalkan Susi Orzan mungkin karena dia dalam hal itu perhitungan keuangan dan lain sebagainya, akhirnya dia mampu dalam hal penampilan dan lain sebagainya untuk memberikan pengajaran ya, hanya dia menyusun sebuah finance ya. Atau mungkin carpenter ya, karena badannya bagus, dia latihan terus sehingga dia bisa jadi aktor gitu kan. Nah, ini tidak terus dia jadi carpenter, tidak linear, ternyata dia berpindah ke tempat lain. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan sebagai kita seorang ASN gitu ya. Jadi bisa jadi meskipun kita ASN sepanjang kita melakukan sesuatu yang profesional, yang dari situlah akan terjadi lompatan kuantum di dalam kehidupan kita. Contoh yang lain adalah McDonald, kita sudah tahu semua, ternyata beliaunya sama umur 52 tahun itu hanya menjual kertas-kertas cup-cup gitu ya, milkshake mixer gitu kan, masih jualan gitu kan, atau mungkin yang lain sebagainya. Ini kita bisa lihat dipetakan ternyata memulai dari membuat sebuah lompatan hidup sampai sebuah orang itu memulai itu memang perlu perjalanan yang panjang gitu ya. Di mana kita memang apa namanya disitulah kemampuan kita yang tidak menutup kemungkinan kita sebagai seorang ASN kalau kita bergerak bagus, kita profesional di satu tempat, kita bisa jadi sekian banyak pekerjaan yang akan menjadi kita profesional, kita akan tampil di situ sebagai untuk membuat sebuah lompatan dalam kehidupan. Ini saya iseng-iseng tahun 2012 menyusun, karena saya terus terang saya kepingin juga mapan lah bahasanya, kalau dikatakan kaya, mapan lah. Saya membangun aset, saya telah berpikir perjalanan saya ini saya coret-coret di ini masih ada ini saya ini. Bayangkan Pak, saya dulu punya aset sekitar 2004 saya pulang ke Indonesia, ini sekitar 500 juta sampai 1 miliar ya. Nah, ternyata aset itu menjadi nol ketika saya tahun 2011. Karena mungkin saya bisnis tadi, macam-macam ternyata gagal gitu ya. Bahkan saya punya hutang yang cukup luar biasa, sampai minus-minus gitu ya. Kehidupan saya, rumah saya gadekan dan lain sebagainya. Kemudian saya kembali memikirkan, merenungkan, mengidentifikasi kemampuan diri. Jadi self mastering ya bahasanya. Mencoba bagaimana. Hanya saya memetakan kehidupan saya, aset saya harus segera meningkatkan. Mungkin sebagai cerita sedikit saya tambahkan, siapa yang nggak kenal Bakri? Bakri itu Bakri Brother, Pak Bakri ya, itu beliau itu tahun 95 beliau itu minus utang sampai 8 triliun. Tapi sekarang bisa recovery menjadi orang yang paling kaya juga gitu. Nah, kita itu juga seperti itu Bapak sekalian. Jadi hidup ini berputar ya. Kita bisa menyusun ini alhamdulillah ini peta saya gitu, aset gitu ya. Ternyata sampai sekarang hampir sesuai dengan ini saya prediksi saya gitu ya. Ya meleset sedikit lah gitu ya. Jadi ini akan bertumbuh sesuai dengan perencanaan. Ya ini saya kemudian mencoba memahami potensi diri ya, self mastering. Ternyata saya bisnis tadi macam-macam, usaha sana sini gitu ya. Ternyata di sisi lain saya juga sebagai para peneliti, saya juga dianggap sebagai 10 tokoh penemu nasional versi Tempo, macam-macam bertahun-tahun saya bolak-balik jadikan macam-macam gitu ya. Dapat pengabdian Habibie, dapat dari Pak Caca Akbar, dapat dari Akil, dari Pak Nuh. Saya 2 kali dapat Habibie dari BPT. Bahkan yang tahun terakhir kemarin Wakil Presiden Yusuf Kala dan Gubernur Jawa Barat bersama-sama macam-macam ya. Jadi saya mencoba mengidentifikasi kemampuan saya. Alhamdulillah sekarang saya kumpulan paten dan hak cipta kami ada 30 dan tim kami kita membawa dari teknologi yang kita miliki itu maksudnya kekuatan-kekuatan yang ada itu kita bawa ke untuk membuat lompatan kuantum lah bahasanya ya, mencoba-coba ke arah sana ya. Jadi mendiseminasikan ke society ya. Ini perjalanan hidup saya kalau sejak saya pulang tahun 2004 saya pulang, saya membentuk Masyarakat Nano Indonesia, membentuk riset 2009 saya waktu itu mencoba bikin CV perusahaan nano meskipun waktu itu saya masih menjalankan bisnis di luar teknologi gitu ya waktu itu ya. Waktu itu saya membuka di BPPT karena ada di BPPT itu ada di BIT ya, ada startup gitu, saya masuk sana, saya mendirikan Masyarakat Nano 2005 ya. 2011 saya kuliah kejatuhan ini ya, bisnis, saya ada kuliah bisnis manajemen bisnis 2007, 2011 saya lulus. Nah, di situlah saya jatuh sekali ya. Nah, 2012 akhirnya saya mulai bangkit, mencoba mengidentifikasi, saya mulai riset lagi, diperbanyak teknologinya, kemudian dari situ
kita mendirikan Yayasan Nano Indonesia. 2013 kita menjadi tenan di inkubator, membuat perusahaan baru lagi. 2014 saya dijadikan direktur inovasi di LIPI. Ya, disitulah saya belajar banyak, Bapak sekalian. Saya belajar banyak bagaimana hasil riset itu. Saya ngelihat teman-teman LIPI itu teknologinya luar biasa, bagus-bagus, tapi tidak laku ya. Maksudnya tidak dikomersialkan. Nah, di situ peran saya memutar otak dan akhirnya 2019 ini kami sudah ada sekitar 10 perusahaan yang sudah berjalan. Nah, saya mempelajari di LIPI, jadi hasil-hasil yang luar biasa yang sudah pernah dialih teknologikan. Ini ada 4 model. Saya pikir radar Pak Yuyu Wayu ikut di sini. Ya, ini ada model pertama alih teknologi. Jadi lembaga pusat riset centernya langsung ke industri. Ini bayar lisensi. Jadi Puslitbang LIPI langsung memberikan lisensi kepada industri. Mekanisme PNBP menjadi kendala utama waktu itu ya. Nah, ini investor kurang inventornya mendapat kurang haknya, tidak kontinu. Ini juga kurang kontinu. Ini perkiraan-perkiraan saya bahwa ini potensinya mungkin ada, tapi tidak sudah membuka lapangan kerja, tapi tidak kontinus. Ini karena tadi contohnya yang kelompok pertama ya. Yang kedua ada juga ini yang kelompok yang lain sama ya, langsung memberikan lisensi, tapi karena tidak menerima apa-apa penelitinya, ini kadang-kadang ini industrinya udah kaya raya, penelitinya masih kayak apa gitu ya. Ini saya Pak Asep dan teman-teman dari ini ya. Jadi ini kelompok pertama. Jadi model pertama. Model kedua, jadi penelitinya mencari investor. Kemudian penelitinya membuat perusahaan sendiri gitu. Jadi ikut di dalam mendirikan jadi pengusaha. Jadi penelitinya ingin jadi pengusaha gitu ya. Nah, ini ada tipe kedua. Ini menurut saya juga bagus dari kimia. Inventor menjadi partner investor, mendirikan karena hak inventor sudah didapatkan, ini berjalan. Jadi artinya yang saya lihat bagus adalah bisnisnya jalan. Dan ini saya pikir bagus di kimia. Contohnya katanya Pak Sarul saya pernah ngomong ini contoh yang baik tapi buruk tapi baik gitu ya katanya. Karena Bu Lindanya 4 tahun atau 5 tahun terus keluar karena jadi pengusaha ya. Jadi ya, itu menurut saya nggak ada masalah kalau Bapak kan kebanyakan para peneliti arahnya ke sini. Kepingin jadi pengusaha. Jadi dijalankan sendiri dia yang jalanin gitu ya. Saya yakin Bapak sekalian banyak yang milih ke sini. Oh enggak Pak, saya enggak. Ya, Bapak belum jadi aja sehingga enggak keluar ya. Kalau udah jadi pasti keluar. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga itu adalah dibantu oleh pusat inovasi atau PPII. Di sana dibantu dialihkan, tapi dia tidak punya tenan ya. Ini ada. Nah, seperti ini. Ini dari ada beberapa ya yang dari ini Pak Novik dan lain sebagainya itu juga seperti ini. Ini tipe yang ketiga. Jadi terima beres yang lola keuangan ada PII. Nah, tipe keempat tetap melibatkan inovasi PII, tapi kita membuat startup. Jadi peneliti, inventor, mencari tenan, mencari adik-adik yang menjalankan bisnis, gitu kan? Dia membuat tenan di LIPI atau di inkubasi startup. Nah, kemudian tenan inilah yang menjalankan bisnis, yang mencari investor, kemudian dia membuat berhasil bikin perusahaan. Nah, penelitinya memiliki sedikit bagian daripada kepemilikan. Jadi penelitinya memiliki kepemilikan daripada perusahaan startupnya itu. Ya, ini seperti ini. Nah, jadi yang menjalankan bisnis ya ininya adik-adik tenannya ini gitu kan. Nah, ini modelnya seperti ini, model tipe 4 yang saya usulkan ya. Nah, saya pikir dan peneliti tidak perlu keluar karena penelitinya tetap menjadi peneliti terus di sini. Jadi dia tugasnya tidak mengurusin keuangan, tidak mengurusin apa. Nah, ini yang kami lakukan. Contohnya adalah mungkin kalau yang termasuk yang di Gizi, termasuk yang di Nanobubble, ini adalah contoh yang kami lakukan sehingga yang mereka menjalankan saya nggak tahu sama sekali urusan produksi dan lain sebagainya. Saya hanya membantu ke teknologinya, tapi saya tetap memiliki. Kira-kira seperti itu. Nah ini karena waktunya sangat singkat, ini peranan dari tenan tadi itu bagaimana? Saya pikir saya cepat aja. Ini nanti kita diskusi ya. Baru ketemu angel investor macam-macam ya. Tipe 2 setelah 2 tahun. Di sinilah kita memvaluasi kepemilikan kita. Nanti kita mendapatkan berapa saham atau berapa dana dari investor misalkan. Dan ini tip yang ketiga baru kita ketemu venture capital ya. Kita bisa mendapatkan dana 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar kayak teman-teman kita yang di IAB itu sudah dapat kayak Pak Oscar dan lain sebagainya itu sudah mendapatkan hampir 19 miliar dan 20 miliar gitu ya. Dengan membuka saham kepemilikan sekitar 10 sampai 20% ya. Itu kalau sudah ketemu venture capital.
Ini posisi seperti itu. Sebagai terakhir penutup, alhamdulillah adik-adik grup kami telah membangun gedung Nano Center di depan, mungkin di Batan Lama. Sekarang sudah ada 3 Nano Venture, itu adalah akselerator dan inkubator. Ada Nano Center Foundation, ini CSR, dan ada Nano Research Institute, ini yang mungkin R&D ya. Kita sekarang ada 10 startup. Tahun 2019 kemarin omset dari total kumulatifnya ada sekitar 40 miliar ya adik-adik. Sekarang kita telah membuka lapangan kerja lebih dari 500 orang. Konsepnya adalah adik-adik ini saintis, ilmuwan dari BPPT, ditemukan dengan adik-adik tech entrepreneur. Kita kasih seed capital, dana untuk menjalankan sedikit, co-working space, kasih tempat, bisnis coaching, baru kita carikan investor dan networking. Ini konsepnya yang dilakukan oleh adik-adik. Ini pendiri-pendirinya, ada Pak Radio Mikono, Dr. Alfian, dan ini co-founder saintis yang telah bergabung di grup kami. Ada Pak Amal juga, ini meskipun masih belum terlalu ini, gitu Pak Amal, dan teman-teman yang lainnya. Ini perusahaan-perusahaannya, Nano Bubble, Scooters, mungkin bisa di-search nanti di internet. Ini tahun kemarin yang terbesar, ini omsetnya hampir 19 miliar ya untuk Nano Herbal, terus dan lain sebagainya. Di sini ada yang Scooter 7 miliar, ini ada ini ada, kita juga memberikan revamp ya, bikin perumahan, perusahaan Nano Property. Ini yang kemarin menang di televisi, di Grab ya. Ini kalau di setel videonya nggak bisa ya. Terus ini kemarin juga menang wirausaha mandiri, dapat penghargaan ini juga terbaik ya. Itu kemarin dia ini juaranya. Ini mohon maaf, ini bisa kebaca nggak sih? Ini juara ya kemarin ya. Terus berikutnya lagi, ini Scooter yang mungkin, ini produk-produk kami yang paling banyak ya. Ini Sunpro misalkan, setahun mungkin omsetnya mereka bisa sampai 7 miliar lebih ya ini. Kalau di searching di internet banyak, ini Propolis. Nah ini Colina juga, ini yang tarik. Kalau gizi semua Bapak sekalian semua tahu ya. Ini di televisi juga ada. Ini juga keluar di televisi tahun kemarin. Ini juga. Jadi ini juga kami ya. Terus emas ini kerjasama dengan fisika dan ini untuk membuat emas, teknologinya ini Jamco, Jamsi. Kalau di Indomaret ada silver, nano silver. Ini teknologi dari nano silvernya dari grupnya Nano ya. Ini kalau nggak salah dari kimia ini ya, dan dari Undip ya, bahan baku nanonya. Jadi sebagai kunci terakhir pemutus termoteraper itu model yang keempat yang menurut saya bagus. Invensinya harus bagus, harus ada kebijakan yang mendukung, entrepreneur attitude, dan kemudian knowledge working dan solid team ya. Mungkin dari kami begitu sebagai penutup akhir ini, jika Anda peneliti yang baik, bisa jadi Anda kaya. Ya, itu ini ya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.